Halo semuanya, kali ini saya akan coba untuk mengimplementasikan proses reimbursement menggunakan Process Maker. Dalam proses reimbursement ini kita asumsikan bahwa terdapat 3 aktor yang terlibat. Yang pertama itu ada submitter yang mengajukan reimbursementnya. Lalu yang kedua itu ada approver yang menyetujui reimbursementnya atau yang memeriksa. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu ada divisi finance yang mentransfer atau mengganti uangnya. Pertama kita buat dulu untuk aktornya, masuk ke menu admin. Kita tambah user baru. Misalkan pertama itu ada John Doe. Kita klik save. Kita buat lagi user baru. Tambah user, misalnya kedua itu ada John Smith. Lalu kita tambah lagi usernya. Misalkan yang ketiga itu ada setelah itu kita masuk ke menu grup di navbar sebelah kiri. Kita buat tadi itu misalkan ada submitter. Misalkan submitter itu John Doe sebagai submitter. Kita tambah membernya. Lalu kita buat lagi grup yang lain. Dan itu ada approval. Kita save. Kita tambah misalkan approvernya itu John Smith. Lalu kita buat lagi grup yang baru. Kita tambah misalkan tadi itu finance. Nah, kita tambah grup usernya misalkan Jendo sebagai divisi finance. Setelah itu sudah beres aktornya, kita sekarang masuk ke pembuatan model BPMN-nya. Nah, masuk ke menu designer ini. Kita tambah proses baru, misalkan namanya itu reimbursement. Kita klik save. Setelah itu kita coba untuk atur dulu untuk pull sama line-nya untuk aktornya. Dari kiri ini di drag and drop ke tengah. Sekarang tadi ada 3 aktor, jadi kita tambah 3 line. Atur dulu atur size-nya. Misalkan untuk pull-nya namanya itu PT ABC. Yang paling atas itu submitter. Lalu yang kedua itu ada approver. Yang ketiga itu ada tadi divisi finance. Setelah itu kita mulai untuk modelnya. Pertama ada start event. Lalu kita asumsikan kalau proses biasanya itu dimulai saat submitter mengisi form reimbursement. Lalu selanjutnya itu approver melakukan review terhadap form tersebut. Nah, untuk memutuskan apakah form tersebut akan di-approve, apakah akan di-reject atau diminta untuk direvisi. Setelah itu apabila direvisi dikembalikan lagi kepada submitter.
Lalu kalau di approve lanjut ke activity transfer uangnya oleh divisi finance, lalu end event. Jadi pertama itu kita buat activity-nya. Ini tadi itu fill reimbursement form. Lalu kita atur untuk flow-nya. Setelah itu, setelah mengisi activity yang selanjutnya itu review reimbursement form. Kita tambah lagi flow-nya. Setelah itu masuk ke gateway untuk keputusan. Misalkan ini itu approval statusnya yang tadi, apakah di reject atau di approve. Approval status, kita tambah lagi flow-nya. Lalu apabila direvisi, kembali lagi ke fill, kita tulis sedikit ininya. Lalu apabila di reject itu end, langsung end event. Ini reimbursement rejected, tambah flow-nya. Lalu apabila di approve, masuk ke activity baru, divisi finance, transfer money misalnya. Kita tambah lagi flow-nya. Lalu setelah itu end event. Kesini misalnya reimbursement money transfer. Disarankan untuk dirubah node identifier-nya, diklik untuk elemennya, masuk ke menu advance. Nah, untuk node identifier ini disarankan untuk dirubah agar lebih mudah untuk dibedakan. Soalnya pada saat kita nanti validasi model BPNN itu, kalau misalkan ada masalah, lebih gampang untuk troubleshootnya. So, kita lihat untuk validasinya, kan ada validasinya belum berhasil semua. Nah, kalau misalkan node identifier itu nggak diganti, jadi nanti untuk lognya itu seperti ini. Misalnya ada elemen is missing label or name, node ID node 17. Ini kan agak susah gitu. Ini tuh node 17 yang mana gitu. Jadi kita harus lihat satu-satu untuk node identifier, diklik satu-satu, terus dilihat di ininya, di node identifier itu berapa. Nah, itu lebih baik diganti agar lebih mudah. Misalkan ini kita ganti itu start event misalnya. Lalu untuk flow-nya ini berarti start to fill flow misalnya. Lalu untuk activity-nya misalkan ini fill form activity. Untuk flow-nya juga ini sama, fill to review flow. Activity-nya berarti ini review activity, review form activity. Toko juga sama, jadi review to approval gateway. Gateway juga kita ganti approval gateway. Yang ke atas untuk flow-nya sekarang kita ganti ini itu approval gateway reverse flow.
yang ke kanan tadi itu berarti kalau di reject kalau ke bawah berarti approve tadi. Approve juga sama diganti transfer fund activity. Ini juga transfer money to and juga tadi berarti sama diganti juga and misalkan rejected aja. Terus ini berarti and approve. Nah kalau udah diganti itu jadi nanti untuk validasinya bakal lebih mudah untuk dibedakan, soalnya kan kita namain sendiri, jadi harusnya lebih gampang itu. Kalau yang approval gateway reverse flow yang mana, itu kan yang ini. Lalu selanjutnya kita atur untuk aktornya. Untuk start event diklik, misalkan start permissionnya itu merupakan grup yang tadi adalah submitter yang bisa memulai proses ini tuh. Lalu untuk yang fill formnya itu request starter udah benar. Lalu untuk review tadi ada grup berupa approver. Untuk transfer money berarti tadi saya menulisnya dirubah ke grup finance. Lalu kita save dulu. Selanjutnya kita buat screen atau form untuk masing-masing activity-nya. Di sebelah kiri ada icon screen ini, tulisan screen, dibuka aja di new tab. Di tab baru pada new tab. Lalu kita buat, berarti kita butuh untuk activity fill, review, sama transfer money. Kita buat screen, kasih nama saya tadi fill reimbursement form, tipenya kita pilih form, deskripsinya kita samakan aja kayak nama, kita klik save. Selanjutnya kita buat formnya, misalkan pertama itu kita butuh nama, ganti sini labelnya nama. Terus kita butuh juga divisi berupa drop down pilihannya itu. Ini division, kita atur data source-nya, kita tambahkan pilihannya itu. Misalkan pertama itu ada divisi sales, salah pencet, sales. Lalu yang kedua misalkan ada HR. Nah, untuk contoh kita dua dulu aja. Ketiga misalkan ada tanggal, date picker. Misalkan ini tuh date. Lalu kita tambahkan untuk input item reimbursement-nya, kita pilih ini record list. Lalu kita ubah ini reimbursement items. Lalu kita tambah page baru, kan namanya itu reimbursement form items. Misalkan di item ini ada tipe reimbursement-nya, kita itu dulu kita tambahkan kolomnya. Lalu misalkan kita butuh tadi tipenya, ini type. Lalu yang kedua yang ke
ada amount-nya atau berapa nilainya. Kita ganti ini amount. Kita balik lagi ke yang tadi utama, lalu kita sambungkan dengan page yang tadi, lalu kita buat ini bisa diedit. Lalu selanjutnya kita butuh untuk agar submitter itu bisa mengupload bukti atau dokumen pendukung. Agar bisa lebih dari satu file, kita tambahkan loop. Kita tambah di dalamnya itu ada file upload. Untuk loop 1 kita beri nama misalkan reimburse ini misalkan tadi berarti supporting dokumen. Selanjutnya kita tambahkan tombol submit di paling bawah. Submit. Lalu mirip kasusnya seperti node identifier tadi, kita rubah juga variable name-nya agar lebih mudah dibedakan dan diingat. Misalkan ini kita pakai formatnya sesuai nama proses nama screennya, fields reimbursement font, sekarang ini name. Lalu untuk divisi juga ganti division, untuk ini date, item reimbursement items. Untuk loopnya tadi supporting documents ini juga sama, supporting dokumen udah pakai S. Terus selanjutnya kita atur untuk validasinya. Sekarang untuk nama berarti benar data type-nya teks, terus kita atur kalau itu harus diisi required. Selanjutnya untuk divisi juga sama, ke validasi ini juga harus diisi required. Untuk date juga sama, ini harus diisi required. Untuk reimbursement items, jadi kita masuk ke page yang tadi mengaturnya. Misalnya type juga ini required. Untuk amount itu data type-nya currency, kita pilih misalkan ADR. Terus kita buat juga ini wajib diisi required, save, balik lagi. Untuk supporting dokumennya juga kita checklist requirednya. Selanjutnya kita save. Kita coba lihat lagi. Kolom kita atur juga untuk yang record tadi sesuai dengan variable name-nya. Tadi itu ini diganti tadi. Ini berarti reimbursement form items type misalkan. Nah ini amount. Jadi kita ini copy. Untuk record list yang tadi kita atur bahwa kita mau menampilkan type value-nya yang variable name-nya yang tadi. Lalu yang kedua itu ada amount, variable name-nya juga yang tadi itu amount. Kita coba tes di preview ini, kita coba isi apakah ada benar. Ini sales sudah keluar, date-nya udah benar, itemnya ditambah. Untuk type-nya belum diatur. Kita masuk ke yang type tadi.
ke data source, kita tambah pilihannya. Misalkan yang pertama itu ada general expense. Misalkan yang kedua itu ada travel expense. Kita klik save dulu, terus kita lihat ke preview lagi. Ini udah benar juga. Untuk yang tadi yang loop kita atur dulu. Yang loop ini kita buat aja satu sekali defaultnya. Kita lihat lagi, udah benar. Setelah itu kita buat yang baru, screen untuk review. Setelah tambah screen baru, review reimbursement form, misalkan itu kita klik type-nya form, deskripsinya sama kayak nama. Untuk review ini berarti kita butuh untuk keputusan approvalnya, kita gunakan saja drop down. Di sini berarti approval status. Lalu kita tambahkan juga buat komentar misalkan. Lalu kita klik kita tambahkan tombol submit. Kita atur seperti tadi juga sama variable name-nya supaya lebih gampang membedakan. Ini review for status. Lalu yang kedua itu comment. Kita buat ini required untuk approval statusnya. Klik save. Untuk pilihannya kita tambahkan. Sekarang yang pertama itu ada approve. Lalu yang kedua ada tadi reject. Lalu yang ketiga ada revise. Klik save. Di sini udah beres. Kita tambahkan untuk tadi proses transfer money-nya. Nah, kita tambah screen baru, misalkan transfer money. Type-nya form juga. Nah, misalkan untuk itu kita asumsikan bahwa divisi finance itu akan mengupload bukti transfer. Berarti kita tambahkan untuk mengupload, file upload. Lalu tambahkan juga misalkan kita mau komentar sama tombol submit. Kita beri nama ini transfer dokumen misalkan namanya itu. Kita buat wajib. Lalu sini ada komentar. Ini tambah submit. Kita atur juga variable name-nya seperti tadi. Transfer dokumen. Transfer money. Ini tadi comment. Lihat, udah aman. Kita klik save. Setelah screennya beres, selanjutnya kita sambungkan screen yang tadi kita buat dengan model BPMN. Diklik di activity-nya, lalu diatur pada bagian screen for input. Untuk activity field kita sesuaikan dengan yang tadi field. Untuk review kita sesuaikan dengan yang tadi review. Ini kita rapikan sedikit. Untuk transfer juga kita sesuaikan dengan transfer.
kita save lagi. Setelah itu selanjutnya kita coba untuk mengatur kondisi untuk gateway ini, untuk approval statusnya. Di klik flow-nya, lalu kita atur di bagian expression. Jadi itu untuk format expressionnya itu variable name sama dengan value. Untuk yang tadi kita coba lihat untuk approval status di review. Kita lihat untuk variable name-nya kita pakai yang ini, berarti kita copy aja ya. Expression misalkan yang ke atas ini kan kalau statusnya di revisi misalkan, berarti sama dengan kutip 2. Ini tadi berarti sesuai dengan value yang diatur di data source-nya di bagian yang ini, yang di atas ini. Berarti ini tadi itu revise, lalu kita beri nama ini berarti revise, lalu juga sama formatnya ini tuh reject tadi tuh. Rejected. Lalu yang bawah tuh approve. Setelah itu kita save, lalu kita coba lihat untuk validasinya sudah valid, berarti sudah bisa untuk lanjut ke kita untuk simulasi proses reimbursement-nya. Selanjutnya bisa kita lanjutkan ke tahap simulasi, tapi kita coba lihat dulu screen-nya untuk memastikan bahwa screen-nya sudah benar. Kita coba lihat yang fill. Kita coba preview lagi yang tadi. Nama sudah benar, date sudah bisa, nambah tipe sudah bisa, supporting dokumen, nah ini kita allow additional loops biar usernya itu bisa nambah lebih dari satu supporting dokumen. Kita klik save. Kita untuk screen yang lain juga kita review, komentar, approval status udah oke. Kita lihat lagi untuk transfer money. Udah oke. Selanjutnya kita lanjutkan ke tahap untuk simulasi. Kita logout dulu. Kita misalkan masuk sebagai submitter, tadi itu John Doe. Kita masuk John Doe. Untuk memulainya di kanan atas ada tulisan plus request, kita klik, kita start untuk proses yang tadi kita buat reimbursement. Start. Lalu kita klik untuk tasknya fill reimbursement form. Sekarang John Doe itu melakukan pengajuan untuk reimbursement. John Doe divisi sales misalkan, tanggalnya bebas dulu. Reimbursement itemnya misalkan yang itu ada general expense misalkan 100.000. Lalu bisa tambah lagi di sini
level expand misalnya 220.000 misalkan. Selanjutnya kita upload untuk dokumen pendukungnya. Kita klik select file, terus misalkan project dan PM, kita upload dokumen pendukung misalkan itu. Kalau mau misalkan tambah bisa klik plus sebenarnya, kalau misalkan mau lebih dari satu uploadnya. Kita hapus dulu aja, misalkan kita submit dulu. Lalu untuk tahap selanjutnya berarti ke approvernya. Kita logout dulu. Approvernya tadi itu John Smith. Kita login. Dari sisi John Smith itu bakal ada tas baru. Kita masuk ke tas. Di sini bahwa ada tas baru, yaitu untuk mereview form reimbursement-nya. Kita klik untuk tasnya dulu, open tas di sebelah kanan ini, open request maksudnya. Sebelah kanan ini ada. Lalu misalkan dia itu kan sebagai approver, jadi dia misalnya meriksa untuk formnya, dilihat sama dia tuh, dilihat detailnya, isinya apa aja. Terus misalkan dia tuh meriksa untuk filenya, misalkan dilihat, di download misalkan gitu. Terus dia lihat, misalkan oke, misalkan tuh. Lalu masuk ke tas, misalkan udah dia periksa, kita klik tasnya. Misalkan tadi itu ternyata dokumen pendukungnya kurang jelas misalkan itu, berarti di statusnya revisi. Tambah komentar misalkan dokumen pendukung kurang jelas. Kita klik submit. Setelah itu kan kalau mengikuti BPM modelnya itu kan berarti kita balikan ke si submitternya. Kita login lagi sebagai submitter gitu. Jadi John Doe. Kita masuk lagi ke tas. Lihat di sini bahwa formnya itu dibalikin lagi ke dia. Kita coba lihat di open requestnya. Lalu di bagian review itu dia bisa ngecek gitu, oh dia ini direvisi, terus dokumen pendukungnya kurang jelas, berarti dia misalkan mau upload lagi dokumen yang baru. Misalkan di bagian tasnya diklik edit lagi. So, misalkan mau nambah dokumen misalkan tuh, dokumen yang lebih jelas lagi, misalkan ditambah dokumen pendukungnya, klik submit. Kan dia bakal ngeloop prosesnya itu ke approver lagi. Kita logout, login lagi sebagai John Smith. Masuk ke tas. Kita open requestnya. Lalu dia juga bisa lihat untuk yang di revisinya itu, untuk di filesnya ada files baru. Sekarang dia periksa lagi, dia download misalkan itu. Lalu oh ini udah benar, misalkan udah jelas. Lalu ke tasnya, dia rubah statusnya, misalkan sekarang itu jadi di approve. Lalu komentarnya dihapus, langsung submit.
Lalu apabila mengikuti BPM yang tadi kita buat, berarti sekarang itu masuk ke bagian finance. Kita log out, login sebagai Jendo gitu, sebagai finance. Kita masuk lagi ke tas. Sekarang itu bagian finance untuk transfer uangnya. Misalkan dia juga mau melihat, misalkan itu open request, misalkan dilihat untuk form yang diisi itu gimana. Misalkan ini kan sejumlah 100.000 sampai 120, terus dilihat buktinya, terus misalkan udah oke, berarti sekarang dia tuh transfer, misalkan udah transfer di luar aplikasi ini. Terus misalnya dia tuh mau upload bukti transfernya, misalkan nggak ada komentar, misalkan udah aja submit. Lalu proses ini pun selesai. Jadi nanti tuh ada untuk summary-nya, siapa namanya, divisinya dan sebagainya di sini tuh. Jadi untuk simulasinya itu udah beres. Jadi kalau kita login lagi sebagai Jondo 234. Nah, bakal ada muncul bahwa requestnya itu udah complete, karena dia kan udah masuk ke end event. Terus dia juga bisa lihat ininya, untuk summary-nya juga dia bisa lihat di sini sama seperti tadi. Jadi untuk mereview ulang, kita coba login lagi sebagai admin. Kita coba lihat desainer. Kita edit. Jadi tadi itu apabila kita lihat di modelnya, kita kan tadi itu Jondo memulai prosesnya, lalu dia mengisi. Setelah mengisi, approver mereview, memeriksa, lalu kan ternyata itu disuruh direvisi, berarti balik lagi ke atas, lalu dia merevisi si Jondo itu. Setelah itu disubmit lagi, diperiksa lagi oleh approver yaitu John Smith. Ini salah, ini harusnya reject, tapi tadi kondisinya udah benar, ada reject, ke bawah approve. Tadi kan ternyata setelah direvisi oleh Jondo lalu di approve, berarti kita lanjut ke transfer money. Lalu untuk finance itu mengupload bukti transfer dan proses pun selesai. Sekian untuk implementasi proses reimbursement di Process Maker. Terima kasih.